Bab 060. Firza terkekeh. Saya tahu. Kamu lagi kangen, kan? Godanya. Zaida kaget. Untung saja mereka hanya berbicara via telepon, jadi Firza tidak akan bisa melihat wajah Zaida yang terasa panas gara-gara godaan singkat tersebut. Apaan sih? Percaya diri banget. Firza tertawa. Hahaha, saya hanya menebak. Tapi benar, kan? Zaida berdeham. Gara-gara salah tingkah, ia akhirnya mengalihkan topik pembicaraan ke hal lain. Dari mana tadi? Kenapa balesnya lama banget? Biasanya tiap jam spam chat. Senyum Firza semakin melebar mendengar pertanyaan Zaida, sepertinya cara Mayor Ilham benar. Kalau perempuan butuh waktu sendiri, lebih baik memang dibiarkan dulu sendiri. Lama-lama kalau rindu juga pasti akan ambil tindakan. Tadi saya masih di warung kopi, diajakin nongkrong sama rekan-rekan. Rame-rame semua kumpul, termasuk si Dirga juga. Zaida langsung terdiam beberapa saat mendengar nama Dirga disebut oleh Firza. Mendapati tidak ada respon dari Zaida, Firza mengernyit bingung. Halo, Zaida. Kamu masih di sana? Zaida tersadar dari lamunannya dan berhumpelan. Kenapa? Tanya Firza khawatir. Nggak apa-apa. Tadi Valeri telepon aku, katanya Niki mengalami halusinasi berat. Pihak kepolisian mau memanggil profesional untuk memeriksa kondisinya. Suasana hati Firza seketika berubah ketika nama Niki disebut. Ia memijat pelipisnya pelan. Lebih baik nggak perlu bahas Niki. Biarkan pihak yang berwenang saja yang mengurus. Tapi kamu harus tetap kawal kasus itu, Mas. Aku gak mau dia bebas gitu aja. Dia udah keterlaluan. 90. Iya, saya janji akan kawal kasusnya sampai tuntas dan mereka mendapat hukuman setimpal atas perbuatannya, jawab Firza menenangkan. Lalu, kapan kamu pulang Zaida? Asrama terasa sepi tanpa kamu, lanjut Firza dengan suara sendu. Zaida diam sejenak. Nggak tahu, jawab Zaida. Pokoknya sampai aku merasa tenang dan kondisi Abah membaik. Firza sedih mendengarnya. Entah sampai kapan ia harus menjalani hari-harinya dengan suasana sepi tanpa Zaida, Firza jadi merasa kena karma. Sebelumnya, ia menuduh Zaida halusinasi karena terlalu stres memikirkan masalah Niki. Sekarang, malah Firza sendiri yang kelakuannya seperti orang stres karena sering menatap foto Zaida dalam setiap kegiatannya di rumah hanya agar merasa bahwa Zaida benar-benar ada di rumah bersamanya. Keesokan harinya, Dirga Batmut luar biasa. Ia teringat dengan pesan yang ia baca sekilas di ponsel Firza semalam. Chat dari Zaida. Lah sudah mengirim puluhan chat kepada Zaida, tetapi satu pun tidak ada yang dibaca. Dirga semakin gencar mengganggu Zaida. Ia mengirim chat berkali-kali tetapi hasilnya tetap saja tidak ada yang dibaca. Lalu, Dirga pun nekat menelepon Zaida hingga beberapa kali, tetapi semua panggilannya di-reject. Ketika Dirga hendak menelepon Zaida lagi, usahanya gagal ketika Valeri menghampirinya. Yang, sarapan udah siap. Kamu ngapain sih berdiri mondar-mandir di depan kayak gitu? Tanya Valeri bingung. Bukan urusanmu. Valeri kesal. Kok gitu sih jawabannya sama istri sendiri? Ya udah ayo masuk. Sarapan dulu. Dirga menggeleng. Aku nggak lapar, aku mau langsung berangkat aja. Valeri kaget. Sudah susah payah ia memasak tetapi sama sekali tidak dihargai. Bagi Valeri, order makanan itu mudah. Lah tidak perlu bergantung dari uang Dirga,
Tetapi ia bekerja keras berusaha belajar memasak agar ia bisa membuat Dirga bahagia memiliki istri sepertinya. Namun, apa? Tanggapan Dirga benar-benar makan hati. Kok gitu sih? Aku udah effort banget masak sarapan buat kita, dihargai dikit pun enggak. Seru Valeri. Dirga yang sedari awal sudah kesal karena permasalahan Arun semakin terpicu mendengar amarah Valeri. Nggak usah membesar-besarkan hal sepele. Bentaknya. Bagi kamu sepele tapi bagiku enggak. Kamu kenapa sih, Riz? Kenapa kamu malah tambah cuek sama aku? Memangnya aku salah apa ke kamu? Hah? Dirga mengembuskan napas kasar. Udah deh nggak usah drama. Kamu bukan anak kecil. Aku capek tahu, banyak urusan soal kerjaan. Harusnya kamu ngertiin lah. Aku juga kerja tapi nggak pernah tuh bersikap buruk sama kamu, sahut Valeri. Dirga mengepalkan tangannya. Bisa diem? Enggak. Kerjaan kamu cuma pose-pose doang di sosmed, apanya yang capek? Valeri melotot kesal, kamu keterlaluan, Riz. 91. Aku nggak akan gini kalau kamu nggak mancing-mancing ya, Val. Udah dibilangin aku tuh capek, kamunya malah gede-gedein masalah sepele. Kalau aku nggak sarapan emang kenapa? Kan nanti siang juga bisa dimakan, atau nanti malam, gitu aja kok repot. Valeri menggigit bibirnya. Ia ingin melawan ucapan Dirga lagi, tetapi jika diteruskan mereka malah akan bertengkar lebih hebat. Valeri tidak mau rumah tangganya retak. Apa mungkin ia terlalu sensitif dan membesar-besarkan masalah? Valeri akhirnya menarik napas panjang kemudian mengembuskannya kuat-kuat. Ia berusaha meredam amarahnya sendiri meski sebenarnya Valeri sudah ingin menangis sejak tadi. Ia pun menatap Dirga dengan sorot mata yang lebih lembut. Maaf, kata Valeri pelan. Aku udah belajar mati-matian biar bisa jadi housewife yang baik, tapi kamu malah, ya gitulah, pokoknya aku minta maaf karena udah bikin ribut pagi-pagi. Dirga mendecak pelan. Makanya, jadi istri itu yang dewasa. Jangan gede umur doang tapi kelakuan kayak anak kecil. Harusnya kamu itu bisa kayak Dirga seketika menghentikan ucapannya. Ia membelalak karena tersadar kalau hampir saja keceplosan. Valeri mengernyit. Kayak siapa, yang? Dirga malah langsung berbalik. Berangkat dulu. Lalu ia pun langsung melipir pergi sekalian menghindar dari pertanyaan Valeri. Selepas Dirga berangkat, Valeri semakin merasa tidak tenang. Dia mau nyebut siapa sih? Harusnya aku kayak siapa? Gumamnya mulai kepikiran lagi. Masa sih aku bukan istri yang dia inginkan? Tapi, dulu dia deketin aku ugal-ugalan banget. Pas udah menikah malah kayak gini. Valeri mengepalkan telapak tangannya. Untuk saat ini, ia berusaha untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Tidak baik membuat praduga-praduga buruk sebelum menemukan bukti. La bertekad untuk mencari tahu siapa kontak yang dipin di chatnya itu. Sepertinya hanya dari situlah Valeri bisa tenang kalau sudah tahu. Zaida mengernyit risih melihat puluhan chat yang dikirimkan Dirga. Ia memang tidak membaca semuanya, tetapi Zaida tahu pesan-pesan itu tidak penting dan pastinya hanya berisi godaan yang tidak sopan. Zaida sudah membisukan kontak Dirga. La tidak menyimpan nomor pria itu sama sekali karena memang Dirga selalu berganti-ganti nomor tiap kali Zaida memblokirnya. Lalu, ketika mendapatkan banyak panggilan dari Dirga lagi, Zaida berniat untuk memblokir nomor itu lagi. Belum sempat Zaida memblokir nomor Dirga yang terbaru ini,
ia malah dipanggil oleh uminya untuk membantu Abah berjalan dan berjemur di teras rumah. Zaida langsung meninggalkan ponselnya begitu saja di dalam kamar. Ketika sedang menemani Abah di teras, beliau peka melihat ekspresi Zaida yang tampak terganggu. Meskipun sang putri memakai cadar, tetap saja Abah hafal dengan raut wajah anaknya sendiri. "Kenapa, Rum?" tanya Abah khawatir. Zaida menggeleng. "Zaida nggak kenapa-kenapa kok, Bah." "Beneran?" 92. Zaida mengangguk. "Bener. Tadi cuma ada orang nyasar telepon terus-terusan makanya Zaida agak terganggu. Nanti langsung Zaida blokir aja." Abah mengangguk. "Oh, begitu." Mereka pun tidak membicarakan hal itu lagi karena Zaida langsung beralih ke topik lain. Ia menemani Abah di teras berjemur cukup lama sambil mengajak beliau mengobrol agar tidak bosan. Sore harinya, Dirga menghubungi Zaida lagi. Berhubung Zaida lupa belum sempat memblokir nomornya, jadi panggilan Dirga pun masuk ke ponsel Zaida. Saat itu, Dirga sudah pulang tetapi ia masih berada di luar rumah. Valeri menyusul Dirga ke depan, niatnya mau meminta Dirga segera mandi dan membersihkan diri karena sudah menjelang petang juga. Namun, ia mendengar Dirga seperti sedang berbicara sendiri. Valeri berdiri di dekat pintu, tetapi sengaja menyembunyikan dirinya. Dia telepon siapa sih, kok kayaknya berharap banget diangkat. Batin Valeri penasaran. Tak lama kemudian, panggilan Dirga rupanya tersambung kepada Zaida. Tentu saja hal itu membuat Dirga kegirangan dan refleks malah menyebut namanya. "Ah, syukurlah kamu angkat juga Zaida." Valeri membelalak kaget. "Zaida, maksudnya Budanki, kan?" Batinnya terkejut. 93. Valeri mengepalkan telapak tangannya. Ia berusaha untuk menahan dirinya agar tidak langsung keluar dan menegur Dirga. Ia ingin mendengarkan lebih lanjut percakapan Dirga dengan perempuan di telepon itu. Meskipun Valeri sudah menebak bahwa Zaida yang disebut Dirga adalah Budanki, tetapi separuh hatinya masih denial. Ia harap itu orang lain. "Kenapa nggak dijawab-jawab sih? Padahal aku udah ngechat kamu banyak banget." "Ah, nggak usah malu-malu begitulah, Rum. Aku tahu kok kamu pasti masih ada rasa sama aku. Udah, balik sama aku aja daripada di madu, kan?" "Cek. Jangan marah-marah gitulah, kamu jadi makin mempesona kalau marah-marah." "Zaida, aku itu." Tut. Tut. Panggilan diputus sepihak dari seberang panggilan. Dirga menatap ponselnya dan mengumpat kesal. "Lah. Sialan, main ditutup aja." Memang sejak tadi Valeri tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Zaida di telepon itu. Ia hanya bisa mendengar suara Dirga yang berbicara sambil nyengir seakan berusaha menggoda perempuan yang ia taksir. Ketika panggilan itu sudah diputus sepihak, Dirga tidak menyerah. Ia kembali menghubungi Zaida lagi tetapi nomornya malah sudah diblokir. Brengsek, malah diblokir lagi. "Harus cari nomor baru lagi nih," gumam Dirga sambil memijat sekat hidungnya. Yah. Setidaknya ia senang tadi sempat mendengar suara Zaida meski hanya sebentar saja. Setelah itu, Dirga hendak masuk ke rumah, tetapi langkahnya seketika berhenti saat melihat Valeri tiba-tiba menghadangnya. Wajahnya tampak dingin dan kedua lengannya menyilang di depan dada. Dirga gelisah, kalau sampai Valeri mendengarkan dirinya tadi, urusannya bisa panjang. Bukan karena ia khawatir kalau Valeri marah. Itu sih tentu saja Dirga masa bodoh.
Masalahnya, kalau Valeri tahu Dirga masih mengejar-ngejar Zaida, nanti ia tidak bisa memanfaatkan Valeri lagi untuk mendekati Zaida. Dirga berdeham pelan. Kedua alisnya menukik tajam. La memandangi Valeri, berusaha untuk bersikap biasa saja. Ngapain kamu? Malah berdiri di tengah pintu gitu. Valeri tersenyum tipis. Yang, bisa bicara sebentar. Dirga menggeleng dan langsung menggeser bahu Valeri dengan agak kasar. Ah, minggirlah. Aku capek ini. Dirga berhasil masuk ke dalam rumah sementara tubuh Valeri agak terhuyung karena didorong paksa oleh Dirga. Melihat respon Dirga yang biasa-biasa saja tanpa rasa bersalah sedikit pun, Valeri yang sejak tadi menahan-nahan amarahnya langsung menutup pintu dan mengejar Dirga ke belakang. Saat itu, Dirga sedang ke dapur untuk mengambil minum. 94. Dirga menaikkan sebelah alisnya melihat Valeri menghampiri dirinya ke dapur. Kenapa sih? Ngeliatin gitu banget, matamu mau copot tuh. Valeri kesal. Kamu teleponan sama siapa tadi? Dirga menghela napas. Temen. Iya, temen siapa? Desak Valeri. Dirga mendecak kesal. Apaan sih, Val? Kepo banget. Ya wajarlah aku kepo, aku kan istri kamu. Meskipun kamu istriku bukan berarti segala hal harus kamu tahu kali, Val. Namanya manusia ya ada privasi lah. Valeri tertawa sinis. Privasi? Yang bener aja kamu ngomong gitu. Aku tuh cuma nanya kamu teleponan sama siapa. Barusan, kan aku juga udah jawab. Temen. Ya temen siapa, Riz? Namanya siapa? Desak Valeri. Kalau saja ia tidak mendengar nama yang familiar tadi, Valeri mungkin tidak akan sampai seperti ini. Sayangnya, isi pikiran Valeri sudah berantakan sekarang. Lah harap perkiraannya salah. Jawab dong, Riz. Seru Valeri. Dirga malah diam saja. Tadi aku dengar namanya Zaida. Apa itu Zaida yang kita kenal? Bu Zaida. Bu dan Kikita. Cecar Valeri. Sejak Valeri menikah dengan Dirga, ia sudah merasakan perbedaan sikap Dirga padanya dari saat mereka masih pacaran. Valeri tidak pernah berpikir terlalu jauh, malah berusaha untuk menjadi lebih baik demi Dirga. Beberapa kali pula mereka berdebat dan pada akhirnya selalu Valeri juga yang meminta maaf duluan. Namun, sekarang Valeri tidak taban lagi. Ia harus tahu. Sementara itu, Dirga membelalak kaget saat mendengar pertanyaan Valeri. Ia pikir, Valeri tak sampai mendengarkannya bertelepon dengan Zaida, rupanya sejak tadi wanita itu menguping. Kamu nguping ya? Tuding Dirga. Kenapa? Kaget karena udah ketahuan. Sahut Valeri. Ketahuan apa? Kan tadi aku udah bilang itu temen. Berarti bener itu Bu Danki. Dirga mengembuskan napas panjang. Yang namanya Zaida itu banyak kali, Val. Itu temen lama aku kok. Valeri menggeleng tak percaya. Nggak mungkin. Kamu nggak punya kenalan lain yang namanya Zaida selain Bu Danki. Apa hubungan kamu sama Bu Danki? Dirga memijat kepalanya. Ia berdrama seolah-olah sedang pusing. Cek, apaan sih? Capek-capek pulang kerja pengen cari ketenangan malah dituduh macam-macam. Aku nggak nuduh. Aku dengar sendiri ya, Riz. 95. Ah, kalau tahu tiap pulang disuguhi amukan kayak gini, mendingan nggak usah nikah aja dari awal, bentak Dirga.
Valerie shock. Riz, tega-teganya kamu. Apa? Aku bener, kan? Kenapa sih kamu tuh ngajak ribut mulu? Bawaannya curiga mulu, kamu keluar sama siapa aja, pergi malam dan seharian keluar padahal aku nggak pernah protes. Ya itu, kan sama rekan kerja dan urusan kerjaan doang, Riz. Ya sama. Ini juga cuma kenalan lama aku, tapi malah kamu gede-gedein. Pulang ke rumah bukannya tenang malah berasa kayak di neraka dan itu karena istri sendiri yang bikin emosi.